Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan video mengenai destilasi minyak atsiri, di mana tugas ini kami buat demi memenuhi tugas kimia bahan alam 2 dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Kami dari kelompok 9, kelas S1 5C, yang beranggotakan Destiara Adisti dan Irana Dewi. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana proses destilasi minyak atsiri, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu destilasi. Nah, destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan komponen zat berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, adapun macam-macam destilasi, yang pertama yaitu destilasi sederhana, di mana prinsip dari destilasi sederhana ini yaitu pemisahan suatu komponen sampel berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi, saat campuran sampel dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Biasanya, destilasi sederhana ini dipakai untuk memisahkan campuran alkohol dengan air. Nah, selain itu ada juga destilasi bertingkat. Perbedaan dari destilasi bertingkat dengan destilasi sederhana ini yaitu terletak pada kolom fraksionasinya, di mana pada destilasi bertingkat ini terdapat kolom fraksionasi, yaitu kolom pemisahan dari berbagai campuran sampel. Nah, selanjutnya ada destilasi azeotrop. Pada destilasi azeotrop ini terdapat dua labu, di mana labu pertama yaitu tempat air dan labu kedua yaitu tempat sampel. Nah, selanjutnya ada juga destilasi uap. Destilasi uap ini dipakai pada campuran senyawa-senyawa yang titik didihnya mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Nah, yang terakhir ada destilasi vakum. Destilasi vakum ini digunakan untuk campuran senyawa yang mempunyai titik didih di atas 150 derajat Celcius. Sebelum kita melakukan destilasi minyak atsiri, terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat-sifat dari minyak atsiri. Adapun sifat-sifat dari minyak atsiri yaitu yang pertama, mudah menguap bila dibiarkan pada udara terbuka. Yang kedua, tidak larut dalam air. Yang ketiga, larut dalam pelarut organik. Yang keempat, mudah teroksidasi. Dan yang terakhir, memiliki bau yang khas seperti pada tumbuhan aslinya. Nah, selanjutnya terdapat beberapa golongan minyak atsiri. Yang pertama, minyak atsiri alkohol. Minyak atsiri alkohol ini berasal dari tanaman pipermint. Kedua, minyak atsiri hidrokarbon. Minyak atsiri hidrokarbon ini diperoleh dari tanaman-tanaman yang bermarga pinus. Ketiga, minyak atsiri fenol. Minyak atsiri fenol ini berasal dari tanaman minyak cengkeh. Yang keempat, terdapat minyak atsiri eterfenol yang berasal dari tanaman adas atau anis. Yang kelima, minyak atsiri oksida. Minyak atsiri oksida ini berasal dari tanaman minyak kayu putih. Yang terakhir, minyak atsiri ester yang berasal dari tanaman Gandopuro. Sebelum kita menggunakan alat destilator, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari alat destilator ini. Yang pertama itu terdapat pemanas. Pemanas ini digunakan untuk memanaskan sampel yang terdapat di dalam labu destilasi. Kedua, terdapat labu destilasi yang digunakan sebagai wadah atau tempat sebuah campuran zat atau sampel. Yang ketiga, still head yang berfungsi sebagai penyaluran uap atau gas yang akan dimasukkan ke dalam alat pendingin. Yang keempat, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Yang kelima, kondensor yang berfungsi sebagai aliran uap hasil reaksi serta untuk aliran air keran. Keenam, air dingin masuk. Yang ketujuh, air dingin keluar. Kedelapan, labu hasil destilasi yang digunakan untuk menampung hasil dari destilasi atau destilat. Yang kesembilan yaitu tempat masuknya gas. Yang
Ke-10, saluran penerima sebagai penyalur dari kondensor ke labu hasil destilasi. Yang ke-11 yaitu pengontrol panas atau suhu. Pengontrol kecepatan. Yang ke-13 yaitu hot plate stirrer yang digunakan untuk memanaskan sampel. Yang ke-14 yaitu air pemanas. Yang ke-15 yaitu sampel, dan yang terakhir air dingin. Nah, berikut contoh dari proses destilasi, di mana larutan sampel kita masukkan ke dalam labu destilasi, kemudian kita juga tambahkan batu didih. Guna diberikan batu didih ini untuk meratakan panas hingga ke seluruh larutan sampel. Kemudian, labu destilasi kita letakkan di atas hot plate dan juga diberikan termometer untuk mengukur suhu penguapan. Selanjutnya, suhu tersebut akan dialirkan ke kondensor. Nah, di mana pada kondensor ini terdapat air masuk dan air keluar, sehingga pada badan kondensor akan tetap dingin. Nah, untuk menampung hasil destilat, kita menggunakan Erlenmeyer, sehingga hasil uapan dari sampel akan masuk melewati kondensor sehingga dihasilkanlah destilat pada Erlenmeyer. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.